Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat sejati, jumpa lagi dengan aku Gunawan Sejati di kesempatan pagi ini, hari Senin tanggal 16 ya. Ini pagi sekali sekitar jam 6 teman-teman. Saya ke kandang seperti biasa, dan ini nampak sepertinya si Toti ini sudah memasuki fase akut-akut ya teman-teman. Jadi seperti yang pernah saya buat, tapi pada saat itu si Pedrosa ya. Nah sekarang si Toti sudah mulai melakukan kegiatan akut-akut, atau mengangkat atau mengambil daun-daun kering kemudian dibawa ke suatu tempat, biasanya di pojok sana, untuk dijadikan sarang. Nah sarang itulah tempat nanti dia meletakkan bayi-bayinya teman-teman. Nah ini proses akut-akut ini seperti juga yang biasa dilakukan oleh burung ya teman-teman. Burung apabila akan bertelur itu selalu membawa atau mengangkut ya ranting-ranting atau daun-daun kering dari bawah, biasanya dari tanah, kemudian dibawa terbang ke atas ke sebuah ranting pohon di atas ya, kemudian dirakit atau dibentuk sarang. Nah kalau saya dulu kalau menyaksikan seperti itu, saya menyebutnya itu burung itu melakukan akut-akut ya, mengangkut gitulah. Nah ini juga sama ini dengan kelinci ya. Ini namanya si Toti, sekarang juga sudah masuki fase akut-akut ini. Bisa dilihat itu teman-teman. Nah dia membawa daun jagung tadi ya, membawa daun jagung kemudian dibawa ke pojok sana tuh. Nah akan lebih bagus apabila kita menyaksikan adegan seperti ini teman-teman, kita persiapkan atau kita berikan juga daun-daun kering ya, diletakkan. Ini seperti ini saya siapkan, ini daun pisang yang sudah kering. Saya menyebutnya ini kararas ya. Ini kita letakkan di sini teman-teman, supaya si Toti ini bisa langsung membawanya ke sana untuk dijadikan sarang. Itu teman-teman bisa dilihat langsung direspon sama si Toti ya, kararasnya ya, atau daun pisang yang sudah kering ini langsung sama si Toti di akut itu ya, dievakuasi. Nah bisa teman-teman lihat tuh, langsung dibawa ke pojok. Nah ini proses ini biasanya berlangsung sekitar 2 sampai 4 jam teman-teman. Nah perlu dicatat bahwa ciri-ciri kelinci akan melahirkan, di samping prosesi ini, prosesi akut-akut, juga biasanya dia akan melakukan rontokisasi. Apa itu rontokisasi? Jadi dia mencabuti bulunya sendiri ya, menggigit bulu-bulunya sendiri, dirontokkan atau dicabut, kemudian nanti bulu-bulu itu juga nanti akan ditempatkan di sana, di pojok sana. Maksudnya untuk menutupi bayi-bayi yang sudah dilahirkan nantinya. Ya nih Toti dikasih lagi nih, ayo bawa ke sana. Ya memang Tuhan memberikan naluri atau insting kepada semua makhluk ya teman-teman, untuk melakukan aktivitas reproduksi, regenerasinya. Nah ini proses akut-akut ini memang bagi pemula barangkali seperti seperti memakan makanan yang dia tidak suka, padahal bukan. Ini bukan proses memakan atau proses tidak suka, ini adalah proses membuat sarang ya, membuat sarang bakal anak-anaknya kelak itu ditempatkan. Nah itu setelah dia kumpulkan, kemudian dia gali
ya, dibuat seperti senyaman mungkin lah supaya lebih safety ya. Tuh lihat teman-teman, mungkin kalau di alam bebas, di habitat aslinya, mungkin menggali itu untuk membuat lubang teman-teman ya. Jadi anak-anak bayi yang apa-apa, jadi bayi-bayinya itu nanti akan dimasukkan ke dalam lubang, kemudian ditutup sama daun-daun kering ini ya. Nah, terus dia bangun sarang itu teman-teman ke pojok ya, dikumpulkan terus digali supaya apa, cekung ya, supaya ada cekungan di situ. Oke, wah ini bahannya sudah habis di atas nih, diambil lagi nih di bawah. Toti nih, yo akut lagi ke sana, yo akut lagi ya, jom sana bawa tuh. Jadi kita sebagai pemilik teman-teman harus respon ya, harus respon apabila melihat adegan seperti ini, terutama ini bagi pemula ya. Nah, segeralah kita membantu dengan menyediakan ya daun-daun kering atau ranting-ranting, letakkanlah di sekitar kandang. Nanti dia akan membawa tuh kan, Anda bisa lihat tadi si Toti langsung respon, dia membawa ke sana. Dan penting diperhatikan bahwa kandang ini harus apa, harus steril dari kelinci lain ya teman-teman. Arti kata di ruangan ini ya, di ruangan ini atau katakanlah di kamar dia ini harus sendirian. Nah, sementara yang lain kan saya ungsikan ke sini nih. Nah, ini si keling, ini juga anak-anaknya di atas, ini juga siapa ini, aduh si ayah itu, torpedonya kelihatan tuh si ayah. Nah, jadi dia harus sendiri ini, tidak boleh disatukan dengan yang lain. Oke, lanjut saksikan teman-teman, karena ini prosesinya bisa satu hari ini. Mungkin nanti siang atau nanti sore baru akan melahirkan sepertinya. Dan ini juga dia belum mencabuti bulunya sepertinya, baru akut-akut ini. Oke, saksikan terus ya teman-teman. Baik teman-teman, sekarang sudah hampir sore ya, ini sudah jam 1:30 siang teman-teman. Dan ini si Toti sudah
mulai mencabuti bulunya sendiri ya. Itu bisa dilihat bulu-bulu di bagian dada ya, terutama di bagian perut, dada dan sekitar perut sudah dia cabuti itu. Nah, ini memang menandakan bahwa si Toti ini sudah mendekati saat-saat melahirkan. Memang berat ya teman-teman, perjuangan seekor ibu dalam rangka mempersiapkan kelahiran putra-putrinya. Tuh teman-teman, bisa dilihat betapa peresnya itu, bulu-bulu dicabutin sendiri, tapi dia rela demi sang buah hati ya. Maka dari itu sangat berdosalah bayi-bayi kelinci yang tidak sayang kepada mamahnya. Oke teman-teman, bisa dilihat ini bulu-bulunya tuh, sebagian sudah dia bawa ke sana tuh, bisa dilihat ini bulu-bulu tadi tuh. Berat teman-teman ya, perjuangannya, duh kasihan tuh. Nah ini biasanya teman-teman, bulu-bulu kelinci ini nanti akan dia bubuhkan atau akan dia berikan kepada bayi-bayi di atasnya ya. Jadi setelah bayi itu lahir, kemudian bulu-bulu ini dipergunakan sebagian untuk alas bayinya, sebagian lagi untuk menutupi. Jadi semacam jadi selimut lah, seperti itu kira-kira. Selain jadi selimut, bisa juga untuk kamuflase ya. Jadi kalau dilihat dari luar itu nampak seperti tumpukan bulu-bulu saja teman-teman, padahal di dalamnya terdapat bayi-bayi kelinci ya. Itulah anugerah Tuhan ya, memberikan insting kepada kelinci untuk mengamankan bayi-bayinya seperti itu. Duh, perjuangan yang luar biasa teman-teman ya. Padahal dia tidak pernah diajari oleh ibu bapaknya ini tentang cara-cara ini, tapi ya Tuhan barangkali sudah menciptakan hal ini. Tadi pagi sekitar 6:30 mulai akut-akut, dan sekarang mulai mencabuti bulu ini 1:30 siang teman-teman ya. Oke, kita lihat saja kelanjutannya seperti apa. Jangan kemana-mana, barangkali buat Anda peternak pemula penting dicermati ini perilaku kelinci saat menjelang mau melahirkan. Oh ya, sekedar informasi teman-teman, si Toti ini proses melahirkan untuk kali kedua ya teman-teman. Jadi tepatnya kurang lebih 2 bulan yang lalu dia juga sudah pernah melahirkan untuk yang pertama itu 4 ekor anaknya ya. Dan alhamdulillah keempatnya tumbuh sehat, dan sebagian sudah kita sebarkan kepada rekan-rekan, sebagian kita berikan kepada peternak-peternak pemula ya. Jadi saya sekarang sedang membangun komunitas peternak kelinci teman-teman. Jadi sudah ada berapa, tiga tempat ya yang kemudian menjadi peternak pemula mengikuti jejak saya ya. Di sini saja seputar Poncowati, sahabat-sahabat dekat saya. Kalau teman-teman lihat secara seksama, ini nampak bulu si Toti ini terlihat kotor ya teman-teman. Itu aslinya bulunya putih bersih, namun karena 2-3 hari yang lalu itu saya coba diumbar
dicoba launching umbaran ya. Jadi ya kotor lah seperti itu karena bersinggungan dengan tanah, kulitnya itu, bulu-bulunya itu. Diumbar di sini nih. Nah, diumbar di situ tuh. Ya, karena sekarang mau melahirkan, saya khawatir ada hal-hal yang tidak diinginkan, jadi terpaksa saya karantina di sini. Saya karantina dulu sehingga proses melahirkannya akan terpantau, ya kan. Jadi kalaupun toh nanti melahirkannya malam, ya bisa kita evakuasi. Karena saya juga sudah punya kandang isolasi. Ya, videonya sudah saya buat cara membuat kandang isolasi. Nah, itu teman-teman bisa dilihat proses nyabutan lah istilahnya ya. Kita beri saja namanya proses nyabutan bulu ini. Mencabuti bulu. Seperti itu. Bisa dilihat itu teman-teman, perutnya sangat buncit ya. Perutnya sangat buncit, menandakan di dalamnya terdapat bayi-bayi yang segera akan dikeluarkan atau dilahirkan. Ya, mudah-mudahan banyak ya, 6, 7, syukur-syukur bisa 8. Tapi saya belum pernah kelinci-kelinci saya ini lahir sampai 8 ekor. Tapi kalau 7 pernah ya, kebanyakan 6, 5 seperti itu. 6 yang sering. Kemudian 2 belum pernah. Tapi malah 1 pernah. Yang hidup 1, karena yang 5 mati terinjak-injak. Jadi 6 lahir, 1 hidup, 5 tewas terinjak-injak ya, karena keteledoran pada saat itu. Oke teman-teman, terus kita saksikan ini proses nyabutan ya. Ini masih satu kegiatan, satu rangkaian dengan proses akut-akut ya teman-teman. Ini biasanya sekitar 2 jam dia melakukan hal seperti ini. 2 jam, kemudian jam-jam berikutnya, jam ketiga, jam keempat biasanya dia sudah melahirkan. Jadi prediksi saya ini sekitar maghrib ini lahirannya. Atau paling lama ya menjelang isya lah, tengah malam nanti. Mudah-mudahan seperti itu. Oke teman-teman, bisa dilihat sekarang masih terus berlangsung ini proses nyabutan bulu si Toti. Dan ini sudah jam 3 lebih sedikit ya. Sudah asar ini sepertinya itu. Hawar-hawar terdengar azan asar. Nah, ini bulu-bulu yang tadi sudah dicabutin. Ini bulu-bulunya masih berserakan. Nah, seperti inilah prosesnya teman-teman. Jadi dia kalau kecapean ya, atau mungkin kesakitan, berbaring seperti itu, istirahat barangkali, nanti nyabutin lagi kan, seperti itu ya. Kita tunggu sajalah sampai dia selesai nyabutin, kemudian nanti melahirkan. Mudah-mudahan lancar ya. Alhamdulillahirabbil alamin teman-teman. Tepat pukul 17.36 ini hari Senin tanggal 16 Maret 2020. Ini baru saja lahir anak si Toti. Ini baru 1 nih teman-teman ya. Anak si Toti baru lahir 1. Ini mungkin ada beberapa lagi yang belum keluar, masih di dalam perut ini. Sepertinya si Toti ini sedang istirahat dulu ini. Nah, kebetulan pas saya kesini tadi dari rumah, dari di ruangan dapur tadi, pas melihat kesini dia sedang ngahujun tadi itu ya, sedang ngeden. Namun tidak keburu saya ambil gambar karena HP di depan rumah tadi.
Itu masih terlihat darahnya barangkali ya. Sebentar. Nih. Tuh. Dan si Toti ini tidak kanibal, teman-teman. Tidak kanibal karena memang saya sudah bisa mengatasi masalah kanibalisasi ini, dan beberapa kali videonya pernah saya upload seputar kanibal. Ya, kita tunggu teman-teman untuk proses melahirkan selanjutnya, karena biasanya bayi kelinci ini bisa berjumlah antara 4 sampai 8 bahkan ya. Ini baru satu nih, sehat teman-teman, nih montok. Baik teman-teman, kalau saya ini supaya bayi-bayinya aman, maka saya siapkan wadah seperti ini teman-teman ya, baskom atau apalah sejenis ini, rantang juga boleh. Ini di bawahnya dikasih tilam ya, dikasih lamak atau gombal seperti ini. Nah kemudian satu persatu bayi yang sudah lahir ini kita amankan teman-teman, menghindari daripada terinjak-injak ya, karena kan kalau proses melahirkan itu biasanya kelinci melahirkan itu tidak diam ya, pindah sana pindah sini seperti itu. Jadi supaya aman, jadi kita aman supaya safety ya, kita ambil dulu ini. Nah ini bulunya kita ambil, kita letakkan di sini tuh, seperti itu bulunya kita masukkan ke situ. Kemudian ini juga, nah ini bayinya kita ambil teman-teman, bayinya kita ambil seperti ini. Nah ini bayinya masih merah ya tuh. Lantas kita letakkan ke sini, kita letakkan ke wadah tuh, seperti itu teman-teman ya, proses pengamanan. Nah ini biasanya berselang beberapa jam nanti keluar lagi nih untuk saudara-saudaranya, bayi kedua ketiga akan keluar lagi. Ini istirahat dulu nih.